Halo anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran dari ADF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi pelajaran IPS untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Materi video Bab 1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Bab 2, Interaksi Sosial dan Lembaga Sosial. Bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Bab 4, kehidupan manusia Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India. Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi kependudukan di Indonesia adalah tingkat pertumbuhan, termasuk kategori sedang, sebaran yang tidak merata, dan kualitasnya masih rendah. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Secara geologi, Indonesia terletak pada zona tumpukan antar lempeng. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas, namun tersebar tidak merata. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Interaksi keruangan
memberikan dampak perubahan bagi Indonesia. Bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Proses yang asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Proses yang disosiatif terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Interaksi sosial yang terjalin secara berpola akan menghasilkan lembaga sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Fungsi dan peran lembaga sosial di masyarakat untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar tiap-tiap anggota masyarakatnya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan sulit terkendali dan timbul kekacauan, ketidakmerataan, dan lain sebagainya. Bab 3, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Macam-macam kebutuhan dapat dilihat dari intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan subjek, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Macam-macam alat pemuas kebutuhan dapat dilihat dari wujudnya, cara memperolehnya, tujuan penggunaannya, hubungan dengan barang lain, dan proses pembuatannya. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomi manusia tersebut didorong oleh motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan
yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Macam-macam motif ekonomi antara lain: 1. Motif memenuhi kebutuhan. 2. Motif berbuat sosial. 3. Motif memperoleh penghargaan. Dan keempat, motif mendapatkan kekuasaan. Tindakan ekonomi yang didorong oleh motif ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah kegunaan barang atau jasa. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk memperoleh keuntungan, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor-faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam, 2. Faktor produksi tenaga kerja, 3. Faktor produksi modal, dan 4. Faktor produksi kewirausahaan. Dalam memproduksi barang diperlukan kreativitas agar hasil produksinya disenangi masyarakat. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Ciri-ciri manusia kreatif antara lain bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan yang baik, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah, mampu menyatakan pendapat secara spontan, tidak mudah terpengaruh pendapat orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, berpikir ke depan, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, dan belajar dari pengalaman orang lain. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sistem distribusi antara lain distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur atau sekaligus habis. Tujuan orang melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi menurut tujuannya dibedakan atas konsumsi produktif dan konsumsi akhir. Bab 4. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Zaman Praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan dan dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Secara geologis, sejarah perkembangan bumi dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Secara arkeologis, sejarah kehidupan manusia dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Menurut tingkat kehidupan sosial ekonominya, kehidupan manusia praaksara dikelompokkan menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia secara bergelombang dan bertahap. Bangsa Austronesia yang masuk ke Indonesia disebut bangsa Melayu, yang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero Melayu. Terdapat 4 teori yang menjelaskan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia.
adalah teori Ksatria, teori Brahmana, teori Waisya, dan teori arus balik. Kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Medang, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Peninggalan sejarah yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia antaranya adalah candi, patung, seni pahat dan ukir, prasasti, dan sastra. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan India. Kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia antara lain adalah Kesultanan Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, Mataram, Banten, Banjar, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia diantaranya adalah masjid, keraton, kaligrafi, seni tari, debus, serta perayaan Sekateng dan Grebek. Demikianlah rangkuman materi pelajaran IPS untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.